Saudara sekalian, shalom. Puji Tuhan, kita diberi kehidupan. Pasti ini juga kesempatan. Ada banyak hal yang kita rencanakan, ada banyak tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Tapi izinkan saya menyampaikan renungan pendek pagi ini, yang kali ini saya beri judul Menghargai Hal yang Utama, Hal yang Abadi. Teksnya diambil dari Matius 16 ayat 26, berbunyi demikian. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saudara, kata-kata itu adalah kata Tuhan Yesus kepada manusia, yang notabene manusia selalu mengejar hal-hal yang menarik dilihat, hal-hal yang nikmat untuk dinikmati, mengejar apa yang bisa membuat manusia bahagia. Memang hal-hal yang bersifat abadi itu sering dinomorduakan oleh manusia. Karena manusia selalu melihat apa yang kelihatan. Kita sering melihat benda-benda yang indah, barang-barang yang berharga, harta, emas, kekayaan menjadi perhatian utama kita. Yang menyedihkan adalah kadangkala karena hal itu kita mengabaikan yang abadi. Saudaraku, dalam hidup ini hal yang abadi adalah nyawa kita. Pada waktu manusia dicipta dari debu tanah, setelah terbentuk kemudian Tuhan meniupkan nafas hidup, sehingga debu tanah yang berbentuk patung itu menjadi makhluk hidup. Dan debu tanah, kata firman Tuhan, akan kembali menjadi debu tanah. Tapi nyawanya dari Tuhan akan kembali kepada Tuhan. Jadi saudaraku, nyawa manusia itu abadi. Dan karena itu kita diajar untuk memikirkan masa depan nyawa kita. Jangan kita silo terhadap dunia. Saudaraku, harta perlu, uang perlu. Tapi jangan sampai karena harta, uang, kekayaan kita mengabaikan jiwa kita yang abadi. Karena itu Tuhan Yesus dalam teks tadi berkata, apa artinya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apa artinya manusia menumpuk harta? Toh harta dan kekayaan sifatnya sementara. Ada orang yang sangat kaya tiba-tiba jatuh miskin. Ada orang yang punya harta banyak, kekayaan melimpah. Tapi pada waktu maut datang, kekayaan, harta tidak berdaya dan akan ditinggalkan. Karena itu saudaraku, nasihat firman Tuhan sangat penting. Kita harus mengutamakan hal-hal yang abadi. Hal yang abadi sekali lagi adalah jiwa kita. Jangan sampai kita mengabaikan jiwa kita. Itu sebabnya saudaraku, Tuhan atas kasih-Nya menjadi manusia, datang menderita, menyerahkan nyawa dan darahnya, supaya manusia yang sudah dikuasai dosa dan terancam api neraka mendapat solusi hidup yang kekal. Dan satu-satunya cara yang dikatakan kitab suci adalah percaya kepada Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Injil Yohanes 3 ayat 16. Karena itu saudaraku, dalam dunia ini mari hidup dengan wajar, bekerja, cari uang, melakukan bagian tugas kita dengan baik dan benar. Tetapi jangan sampai perkara rohani diabaikan. Jangan sampai nutrisi iman kita dilupakan. Jangan sampai jiwa kita terabaikan. Mari kita hidup percaya pada Tuhan, mengikut Yesus dengan setia, mengikut Yesus dengan kasih, ketaatan, kekudusan sampai seumur hidup kita. Karena dengan itu, saudaraku, kita sesungguhnya tidak mengabaikan apa yang bersifat abadi, yaitu jiwa kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, menolong kita hari ini, supaya kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan selalu memelihara jiwa kita sampai ke abadian. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Kami sadar bahwa hidup kami dihadapkan dengan berbagai kebutuhan, keperluan, kesibukan, dan tantangan. Tuhan tolong kami supaya apapun situasinya, kami selalu ingat hidup rohani kami, jiwa kami, supaya kami tidak mengabaikan, tidak melupakan hal yang abadi, tetapi menjaganya sebagaimana seharusnya. Mohon berkat Tuhan untuk hidup kami, mohon berkat Tuhan untuk semua yang kami kerjakan, mohon berkat Tuhan untuk negeri kami Indonesia, dan sekaligus juga gereja Tuhan. Bapa, terima kasih. Ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi.